Buzz Lightyear merupakan spin-off dari film Toy Story yang menceritakan salah satu member Star Command yang berusaha mencapai kecepatan hyperspeed demi membawa para awak kapal yang kini berada di sebuah planet untuk kembali ke bumi. Namun perjuangannya tak mudah karena Buzz gagal berkali-kali dan menyebabkan ia melompat puluhan tahun ke depan. Hingga Buzz masih tetap muda sementara orang-orang yang tinggal di planet termasuk Alyssa Horton menua dari dirinya. Sebuah robot kucing ditugaskan untuk mendampingi Buzz menyelesaikan misinya. Meski awalnya Buzz memandang Shock sebelah mata, namun pada akhirnya Shocklah yang berhasil menciptakan bahan bakar kristal hyperspeed yang berhasil membawa Buzz dengan pesawatnya meluncur sesuai jalur cincin. Siapa Shock? Mengapa robot kucing imut itu pintar dan mampu menjawab masalah terbesar dari tim Star Command? Anak nongkrong ketika mendengar robot kucing, bukankah kita langsung ingat dengan karakter berwarna biru putih dan kantung ajaib yang dapat mengeluarkan alat-alat canggih? Ya, Doraemon. Mengapa Pixar lebih memilih menciptakan robot kucing untuk Buzz dibanding robot anjing atau robot kelinci? Adakah hubungan antara Doraemon dan Shock? Bukankah keduanya sama-sama robot dan juga pintar? Kalau dilihat-lihat, Shock ini berwarna oranye kecoklatan ya anak nongkrong, mirip kucing oranye. Nah, dalam anime Doraemon ada nih robot kucing yang warnanya mirip dengan Shock, yaitu adiknya Doraemon yang bernama Dorami. Tak hanya memiliki karakter robot yang mirip, ternyata dalam kisahnya alat-alat canggih yang ada dalam film Buzz Lightyear ternyata memiliki kesamaan. Misalnya seperti alat teleportasi yang digunakan Zurg untuk memindahkan objek ternyata sama dengan alat Doraemon yang bernama lubang kemana saja atau alat ikonik pintu kemana saja. Simak konten ini sampai selesai dan kalian akan tercengang karena memang banyak kemiripan antara Doraemon dan Buzz Lightyear. Bahkan Nobita juga terkait dengan karakter Buzz. Anak nongkrong, Shock adalah robot kucing yang diberikan oleh ketua Star Command yaitu Alyssa Howard kepada rekannya Buzz. Bukan hanya sekedar menjadi pendamping namun juga untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi Buzz untuk misinya. Sementara Doraemon adalah robot kucing dari Jepang yang dikirim dari abad 22. Sama seperti Shock, Doraemon juga selalu membantu Nobita memecahkan masalahnya, mulai dari yang remeh-remeh sampai hal-hal besar seperti menyelamatkan dunia. Nah, dari fungsinya saja, kedua robot ini sudah memiliki kemiripan ya anak nongkrong. Lalu apa sih yang mengaitkan antara Shock dan Doraemon? Shock kemungkinan diciptakan oleh keturunan leluhur dari pembuat Doraemon. Doraemon berasal dari abad 22, sementara Shock diciptakan pada tahun 3900-an, sesuai latar waktu di film Buzz Lightyear. Salah satu ilmuwan bernama Kiko. Dari nama dan cirinya, Kiko berkebangsaan atau keturunan Jepang. Dia adalah salah satu ilmuwan yang menciptakan Shock. Ia juga mungkin keturunan dari Nobita. Teori jika Shock diciptakan oleh orang Jepang diperkuat dengan ditemukannya tulisan mirip huruf kanji yang terdapat dalam kapal Zurg. Dalam anime maupun komiknya, Doraemon adalah pendamping Nobita yang selalu mengeluarkan alat-alat canggih untuk Nobita. Doraemon selalu setia pada Nobita meskipun kadang Nobita selalu menyalahgunakan alat-alat canggih yang ia keluarkan. Sama seperti Doraemon, Shock juga selalu membantu permasalahan yang dihadapi Buzz. Temuan Shock yang paling membantu adalah menciptakan bahan bakar dari fusi kristal yang berhasil menyelesaikan misi Buzz dalam melewati cincin lingkaran di luar angkasa yang sebelumnya selalu berakhir dengan kegagalan. Tanpa Shock, Buzz, Izzy, dan teman-temannya tak mungkin bisa menghindari Zurg dan robot-robotnya. Shock membantu Buzz dan Izzy dalam petualangan mereka. Shock mampu mengambil alih kendali pesawat, memiliki sensor makhluk hidup, memecahkan sandi dan kode, bisa menemukan kumparan, dan berbagai hal lainnya.
Anak nongkrong saat Mo Morrison tak sengaja menyenggol Sok, robot itu seketika tak bergerak. Namun sesaat kemudian Sok mengatakan jika ia perlu reboot ulang, dan Morrison mencolok Sok dengan pengecas, menandakan Sok memiliki daya atau baterai. Nah, dalam film Stand By Me, Doraemon juga dikisahkan kehabisan baterai. Tapi sayangnya Dorami, adiknya Doraemon, mengatakan kalaupun baterainya diganti, hal itu akan menghapus seluruh memori tentang Nobita. Zurg adalah musuh yang dihadapi Buzz dan timnya. Ia memiliki robot pasukan, senjata, dan alat-alat canggih. Salah satu alat canggih tersebut adalah sinar laser dan piringan yang dapat memindahkan benda dengan secepat kilat, atau dinamakan teleportasi. Teleportasi adalah alat yang paling sering muncul dalam anime Doraemon, seperti pintu kemana saja dan lubang kemana saja yang sering dipakai Nobita dan teman-temannya pergi kemanapun sesuai keinginan mereka. Alat canggih dalam film Buzz Lightyear yang juga mirip dengan alat dari kantong ajaib Doraemon adalah mode siluman yang digunakan Buzz agar tubuhnya tak terlihat. Salah satu scene yang memperlihatkan alat ini adalah ketika Buzz dan tim sembunyi dari laba-laba raksasa. Sama-sama memiliki fungsi agar tak terlihat. Dalam animenya, Nobita memakai sebuah alat bernama jubah tak terlihat. Selain benda-benda tersebut, hal-hal berikutnya yang memiliki kemiripan adalah fenomena lintas waktu yang dialami Buzz ketika mencoba menyelesaikan misinya. Ia melompat berpuluh-puluh tahun. Bukankah ini juga mirip dengan mesin waktu yang dimiliki Doraemon, di mana ia bisa membawa Nobita ke masa depan maupun masa lalu? Tak cukup sampai di situ, menuju ending, Buzz akhirnya bertemu dengan dirinya sendiri yang jauh lebih tua. Dan sudah bukan hal aneh lagi bagi Nobita yang dalam komik maupun animenya seringkali menjumpai dirinya sendiri yang sudah lebih tua. Anak nongkrong, selain Sok yang memiliki kemiripan dengan Doraemon, ternyata karakter Buzz juga mirip dengan Nobita, yang cengeng dan mudah menyerah. Hal ini pertama terlihat di awal film ketika Buzz tak mampu mengelak tebing dan membuat pesawat yang ia kendarai rusak. Tanpa pikir panjang, Buzz langsung menyerah dan mengundurkan diri dari Space Rangers. Hampir keseluruhan film memperlihatkan tabiat Buzz yang mudah putus asa. Ini tak hanya sekali tapi berkali-kali. Begitu pula ketika ia gagal mengambil kristal yang direbut Zurg. Ia juga seketika menyerah dan mengatakan pada Izzy jika ia telah gagal. Hal ini agak nyebelin sih. Bener gak anak nongkrong? Kamu kesel gak sih sama Buzz? Tulis di kolom komentar ya. Anak nongkrong, untuk kamu yang lagi cari action figure Buzz Lightyear yang ori, berikut rekomendasi produknya. Bagus banget nih action figure buat koleksi dan sebagai pajangan di kamarmu. Link pembelian ada di deskripsi ya anak nongkrong.